Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu dan teteh-teteh, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah forum kajian muslimah yang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan di dalamnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap ibu-ibu dan teteh-teteh yang ada di sini saat ini berada dalam kondisi yang sehat, berada dalam kondisi yang tidak kekurangan satu apapun. Kalaupun sedang dalam kondisi sakit, kita berdoa semoga Allah segera mencabut rasa sakitnya, kemudian menjadikan ya rasa sakit tersebut sebagai penghapus dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan kalaupun sedang dalam kondisi yang mengalami kesulitan, semoga Allah segera memberikan kemudahan. Baik ibu-ibu dan teteh-teteh, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai kepribadian Islam. Nah, berbicara mengenai kepribadian, tentu saja ini bukan suatu hal yang asing ya di telinga kita. Kita sering mendengar istilah kepribadian. Ada istilah sekolah kepribadian gitu ya. Nah, kita akan mencoba untuk membahas bagaimana Islam memandang mengenai kepribadian itu sendiri. Kemudian yang seperti apa yang dikatakan memiliki kepribadian Islami. Saya awali dengan definisi ya. Kepribadian di sini ada dua pendapat. Yang pertama dikatakan bahwasanya kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang atau cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lainnya. Ya, jadi kepribadian dikatakan paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan atau diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Jadi dari definisi yang pertama ini kalau kita lihat mengatakan bahwasanya kepribadian itu ya sikap seseorang tadi ya ketika dia berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kepribadian itu didefinisikan sebagai organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ini pun juga sama sebetulnya ya. Kepribadian itu didefinisikan sebagai sikap ya, bagaimana dia bersikap terhadap lingkungannya. Nah, hanya ternyata memang di masyarakat sendiri ada kesalahpahaman dalam memahami kepribadian. Jadi kepribadian itu dinilai dari takdir fisik atau performance gitu ya. Misalnya terkait dengan rambut, garis tangan, bentuk bibir, ketampanan, kecantikan. Yang ini kita bahas satu nih. Kepribadian dilihat dari bentuk bibir. Nah, ini ada bibir atas dan bibir atas tebal, bibir bawah tipis, bibir atas tipis, bibir bawah tebal, atau bibir tipis itu ya. Ini ternyata ada 2-3 kriteria nih, itu yang bisa kemudian katanya ditentukan akan menentukan tadi ya, bentuk bibir ini akan menentukan kepribadian seseorang. Misalnya nih, untuk bibir yang tipis, dikatakan di sini kepribadiannya adalah dedikasi Anda untuk cinta tidak begitu tinggi. Bukan berarti bahwa Anda tidak tertarik, hanya saja bagi Anda begitu banyak hal di dunia ini selain cinta. Mungkin kalau kata anak zaman sekarang mah nyebutnya bucin gitu ya. Nah, ini katanya kalau untuk orang-orang yang punya bibir tipis itu tidak bucin gitu. Nah, ini jangan-jangan ibu-ibu dan teteh-teteh langsung meraba bibirnya ya. Ini saya kategori yang mana nih? Nah, ini tadi ya bahwasanya ini kesalahan yang ada di kesalahan pemahaman yang ada di masyarakat ketika menilai kepribadian itu berdasarkan bentuk performance itu, atau salah satunya adalah bentuk bibir.
Nah, ada lagi juga nih, kepribadian itu yang kemudian ditentukan oleh tanggal lahir. Itu ya. Jadi kalau di sini contohnya orang yang lahir tahun 1983, kemudian 1995 itu cirinya atau kepribadiannya adalah suka menolong, pandai bergaul, murah senyum, tak mudah cemburu. Nih, ada gak ya di sini yang kelahirannya tahun 83 atau 95? Ya. Ini termasuk juga tadi ya kesalahan dalam menstandarkan atau menjadikan pijakan ya ketika menilai kepribadian seseorang. Ya, dikarenakan adanya kesalahan dalam memahami makna kepribadian, maka kemudian tadi ya menyebabkan menjamurnya kontes-kontes kecantikan. Ya, ada Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International, dan lain-lain, Miss-missan yang lainnya. Ini pun juga kan salah satunya adalah tadi di mana penilaiannya itu berdasarkan pada fisik, gitu ya. Nah, eee, apa namanya, dikatakan tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya banyak di masyarakat yang menilai kepribadian berdasarkan pada performance atau fisiknya gitu. Nah, cara penilaian kepribadian seperti ini pasti mengakibatkan kekeliruan, kesesatan, dan kerancuan. Mungkin juga tadi ya ketika kita bahas berdasarkan bibir saja gitu ya, misalnya ada tadi untuk bibir yang tipis. Mungkin ada di antara ibu-ibu dan teteh-teteh yang, "Ah, enggak dah, saya mah enggak gitu ya. Kalau saya sama suami ya cinta banget." Nah, itu kan beda itu ya. Artinya memang ada bisa jadi ya ada kekeliruan dalam memahami atau memandang atau menilai kepribadian seseorang. Nah, ketika itu kemudian dikatakan akan mengakibatkan kekeliruan, kesesatan, dan kerancuan, lantas bagaimana kepribadian semestinya dinilai? Artinya, apa standar untuk menilai kepribadian seseorang? Nah, jika kita merujuk pada sebuah hadis, di sini dikatakan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Di sini Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah tidak melihat, artinya tidak mempertimbangkan ya, tidak mempertimbangkan kepada rupa kalian dan harta kalian. Akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Gitu ya. Jadi dalam Islam jelas ya bahwasanya rupa itu bukan salah satu standar dalam menilai seseorang. Baik, kita lanjutkan. Ini kita akan mencoba untuk memahami tadi ya terkait dengan lantas kepribadian itu apa? Kemudian standar untuk mengukur bagus tidaknya atau islami tidaknya kepribadian seseorang itu dari apa? Nah, di sini saya lampirkan sebuah bagan ya terkait dengan pembentukan kepribadian atau kalau dalam Islam ya dikatakan saksiyah ya dalam bahasa Arab itu diistilahkan sebagai saksiyah itu. Nah, saksiyah itu sendiri terbentuk dari dua hal. Yang pertama adalah akliyah atau pola pikir dan yang kedua adalah nafsiyah atau pola sikap. Nah, apa ini? Penjelasannya bagaimana nih? Ini saya coba jelaskan. Saksi atau kepribadian itu tadi yang saya sampaikan ya ada dua hal yang membentuknya yaitu akliyah dan nafsiyah. Akliyah artinya adalah cara berpikir yang distandarkan pada pandangan hidup tertentu. Nah, ini jadi bagaimana ketika seseorang berpikir? Tentu di sini kan harus punya standar, ya. Orang akan berpikiran A, B, C, D, tentu dia punya pijakan yang menjadi landasan untuk berpikirnya, gitu ya. Jadi, akliyah itu adalah cara berpikir yang distandarkan pada pandangan hidup tertentu. Coba kita perjelas. Nah, akliyah ini kalau kita berbicara mengenai realitasnya di masyarakat kita, akliyah itu ada yang akliyah yang Islam, ada akliyahnya yang sekuler. Akliyah yang Islam yang seperti apa? Ya, pertama, ketika dia menjadikan akidah Islam sebagai standar segala pemikiran dia. Dia akan menakar segala sesuatu berdasarkan akidah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia memahami bahwasanya segala hal di dunia ini adalah bagian dari sistem ciptaan Allah.
Jadi dia mengakui terkait dengan pengaturan Allah. Bahwasanya ketika Allah menciptakan segala hal yang ada di muka bumi ini, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, kemudian angkasa, itu langit, kan gunung-gunung dan sebagainya, difahami juga bahwasanya ketika Allah menciptakan semua hal itu, maka Allah juga menciptakan aturan, adanya pengaturan dari Allah. Gitu ya. Kemudian ini akan berdampak pada pemahaman bahwasanya dikarenakan segala hal di dunia ini adalah bagian dari sistem ciptaan Allah, karena itu segala masalah yang dihadapi oleh manusia harus dipecahkan dengan cara Allah. Gitu ya. Karena tadi ya bahwasanya diyakini bahwa ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah pun juga menciptakan pengaturannya. Maka ketika manusia menghadapi permasalahan, maka permasalahan itu haruslah dipecahkan dengan cara Islam. Kemudian, akidah Islam menjadi asas bagi mafahim, maqayis, dan qanaah. Nah, apalagi nih tiga istilah ini ya. Jadi, dikatakan bahwasanya akidah Islam menjadi mafahim. Artinya bahwasanya terbentuk pemahaman dalam dirinya tadi berdasarkan pada akidah Islam. Misalnya ketika ada orang yang memandang melihat wanita. Maka tadi ya kalau kita merujuk pada salah satu ayatnya, kita akan memahami bahwasanya seorang wanita yang sudah balik maka dia diwajibkan untuk menutup auratnya. Ya, maka ini kemudian akan menjadi pemahaman bagi dirinya. Ketika tadi ya bahwasanya dia meyakini tadi ya dia memahami terkait dengan hal tersebut. Itu menjadi pemahaman bagi dirinya. Maka dikatakan itu sudah terbentuk mafahim dalam dirinya. Nah, kemudian ketika pemahaman itu sudah ada dalam dirinya, maka ketika dia menjadikan pemahaman tersebut untuk mengukur sesuatu berdasarkan pemahamannya, maka dikatakan dia sudah menjadikannya sebagai maqayis. Contohnya, ketika dia melihat ya di masyarakat banyak muslimah yang belum menutup aurat, maka dia akan menstandarkan pada pemahaman ketika menilai para muslimah tersebut. Dia akan menilai bahwasanya muslimah tersebut sudah melakukan satu pelanggaran hukum syara. Standarnya dari mana? Dari pemahaman yang dia miliki. Bahwasanya harusnya seorang muslimah yang sudah balik itu menutup auratnya gitu ya. Nah, kemudian tadi ya dikarenakan kemudian dia mendapati pemahaman bahwasanya menutup aurat itu kemudian wajib. Nah, ini kan tentu saja ya sampai pada kesimpulan bahwasanya menutup aurat itu wajib tentu kan harus berdasarkan dalil. Nah, ketika dia sudah memahami dalil dari kewajiban menutup aurat dari mulai Al-Qur'an, kemudian as-sunnahnya, maka kemudian terbentuk keyakinan dalam dirinya, maka dikatakan sudah ada qanaah, artinya penerimaan, ada keyakinan dalam dirinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan mengenai mafahim, maqayis, dan qanaah. Jadi dia akan menjadikan tadi akidah Islam sebagai asas dalam pemahamannya, dalam standar ketika dia menilai sesuatu dan dalam meyakini sesuatu. Nah, ini berbanding terbalik dengan sekuler. Dalam sekuler, standar segala pemikiran adalah akidah sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Artinya pemisahan agama dari kehidupan. Bahwasannya tadi ya, yang difahami dalam akidah sekuler adalah apa? Agama itu tidak boleh ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Gitu ya. Sehingga dalam hal ini standar hidup yang digunakan adalah asas manfaat. Ketika sesuatu bermanfaat untuk dirinya, maka akan dia pakai. Ketika akan dia ambil. Ketika sesuatu itu tidak bermanfaat bagi dirinya, dalam standar dia ya manfaatnya, maka tidak akan dia ambil. Ya, sehingga ini juga akan berpengaruh pada cara dia menghadapi permasalahan. Segala masalah akan dipecahkan dengan akal dan hawa nafsu saja. Jadi jelas ya, bisa kita lihat ada perbedaan yang sangat jauh antara akliyah Islam dengan akliyah yang sekuler.
Nah, kemudian tadi ya, bahwasanya eh, dalam kepribadian pun juga tidak hanya akliyah tapi juga dibentuk oleh nafsiyah, maaf. Nah, nafsiyah itu sendiri adalah apa? Nafsiyah adalah cara memenuhi tuntutan kebutuhan jasmani dan naluri yang disandarkan pada pandangan hidup tertentu. Jadi, kalau nafsiyah itu lebih ke suluk. Suluk itu perbuatan gitu, ya, tingkah laku. Dimana ketika dia memenuhi tuntutan kebutuhan jasmani dan naluri dan dia menstandarkan tadi ya pemenuhannya pada pada pandangan hidup tertentu. Ya, jadi saya ulangi ya bahwasanya nafsiyah itu adalah cara memenuhi tuntutan kebutuhan jasmani dan naluri yang disandarkan pada pandangan hidup tertentu. Kenapa? Tadi memenuhi tuntutan kebutuhan jasmani dan naluri. Karena sebetulnya kalau kita perhatikan ya, tingkah laku kita itu tidak akan terlepas dari memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Kita makan, kita minum, kita menyayangi anak, kita tidur, ya, itu kan bagian dari tadi ya, bagian dari memenuhi tuntutan kebutuhan jasmani dan naluri, gitu ya. Dan manusia ini pasti ya mempunyai kebutuhan jasmani dan juga naluri. Tidak ada manusia yang tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan jasmani itu terdiri dari apa saja? Ya, kalau dalam bahasa Arabnya hajatul udawiyah. Kebutuhan makan, minum, bernafas, buang hajat. Artinya ini kebutuhan jasmani itu ya, kebutuhan fisik kita. Kebutuhan untuk makan, untuk minum, bernafas, atau buang hajat. Nah, sedangkan untuk naluri, kalau kita berbicara mengenai naluri, dalam Islam, naluri atau goriza itu ada 3. Naluri bako, naluri naud, naluri tadayun. Apa itu naluri bako atau gorizatul bako? Gorizatul bako itu adalah naluri manusia untuk mempertahankan dan menyelamatkan diri, ingin diakui eksistensinya. Jadi kalau ibu-ibu merasa ingin diakui eksistensinya gitu ya, misalnya ada perasaan takut, perasaan ingin dipuji, itu bagian dari gorizatul baqo. Jadi suatu hal yang normal ketika kita merasakan perasaan-perasaan tersebut ya. Nah, kemudian kalau untuk naluri nau atau gorizatul nau adalah naluri untuk melangsungkan keturunan, cinta, kasih sayang, dan lain-lain. Artinya melestarikan keturunan. Jadi berkasih sayang, kita sayang kepada orang tua, kita sayang kepada anak, kita sayang kepada suami, itu adalah bagian dari naluri nau. Jadi suatu hal yang normal juga ya ketika kita merasakan perasaan-perasaan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah gorizatut tadayun atau naluri tadayun atau mensucikan sesuatu. Jadi dikatakan gorizatut tadayun itu adalah naluri mensucikan, mengagungkan, menyembah sesuatu. Jadi kita akan mendapati ada banyak orang yang kemudian memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan tadi ya naluri ini. Ada yang dia dengan sholat, ada dengan dia menyembah patung, ada yang dia kemudian kalau di sini kan kita lihat gambarnya ya Bu ya. Ini biasanya adat yang kemudian dilakukan di beberapa daerah di mana itu dianggap sebagai bagian dari mensucikan sesuatu itu ya. Ini merupakan suatu hal yang normal ya, suatu hal yang kemudian wajar dirasakan oleh manusia. Hanya kan nanti kita akan melihat tadi ya mana pemenuhan yang benar, mana yang pemenuhan yang kemudian keliru gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini tadi kita akan mendapati ketika tadi kita mendapati ada akliyah Islam dan juga nafsiyah dan juga akliyah sekuler, maka dalam nafsiyah pun juga kita akan mendapati hal yang sama. Ada nafsiyah Islam, ada nafsiyah sekuler. Ya, nafsiyah Islam itu berarti sandarannya adalah Islam, sedangkan nafsiyah sekuler sandarannya adalah sekuler. Gitu ya. Nah, nanti ya ini pun kalau kemudian kita balik prosesnya nih Bu ya, nih ada manusia itu punya keinginan atau naluri, kemudian juga punya kebutuhan jasmani. Nah, itu kan sudah tadi ya, sudah hal yang normal ya, sudah hal yang normal dimiliki oleh manusia. Kemudian keinginan atau kebutuhan jasmani itu akan memberikan dorongan. Dorongan apa? Dorongan untuk dipenuhi. Ya, nanti kemudian akan ada kecenderungan nih untuk kemudian memilih mana yang akan dia lakukan. Nah, kemudian kecenderungan ini akan disandarkan pada akal. Ya, akal kemudian setelah ada
pensandaran pada akal, maka kemudian akan berbentuk aktivitas. Ada aktivitasnya yang kemudian berdasarkan pada Islam dan juga sekuler. Kalau berdasarkan pada Islam, artinya dia sudah melakukan tadi memiliki nafsiyah Islam. Tetapi jika standarnya adalah sekuler, berarti dia memiliki nafsiyah sekuler. Contohnya seperti apa sih? Kita coba Ibu ya. Nah, misalnya kita bahas dari kebutuhan jasmani saja itu ya. Keinginan untuk minum. Minum merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan jasmani. Haus, ya Bu, itu kan ada dorongan. Dorongan untuk apa? Dorongan untuk minum tentunya. Ya ketika dia haus, kemudian ada kecenderungan kan untuk apa? Ya mencari, ya tentu saja ya mencari pemenuhan atas kebutuhan hausnya tersebut. Nah, ketika dia memenuhi atau ketika dia mencari barang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, ya tentu kan dia akan menggunakan akalnya, akan memilih minuman mana yang kemudian akan dia konsumsi, gitu ya. Nah, tentu di sini akan bersandarkan pada akidahnya. Jika akidahnya akidah Islam, maka tentu dia akan memilih minuman yang diridhoi oleh Allah. Tetapi jika akidahnya sekuler, tentu tadinya dia akan meminum minuman yang dia rasakan memang dia sukai. Gitu ya. Nah, ini akan menentukan sikapnya nanti. Orang Islam tentu dia akan menjauhi khamar. Karena ya seenak apapun gitu ya, sekeren apapun ya seperti dalam pandangan masyarakat saat ini, ketika dipandang dalam Islam sesuatu yang haram, maka dia tidak akan memilihnya. Maka ketika disediakan dua minuman, satu air putih, satu khamar, misalnya anggur itu ya Bu ya, yang kemudian yang sudah mengandung khamar, maka tentu dalam hal ini seorang muslim, dia akan memilih untuk mengambil air putih. Sedangkan orang yang berpikiran sekuler ya, dia tidak akan memikirkan hal tersebut. Akan melihat manfaat yang akan dia dapatkan. Gitu ya, tentu bisa jadi ya, dia akan memilih untuk memilih khamar. Jadi kan kelihatan ya Bu ya, akan terlihat perbedaan dari aktivitas yang diambil. Orang yang memiliki nafsiyah Islam dengan orang yang memiliki nafsiyah sekuler. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada tuntunannya. Itu dikatakan dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad ya hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi di sini di ayat ini sampai dikatakan dikatakan ya tidak beriman, di sini ada tulisan dengan tanda merah, tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi ini menjadi syarat ya, syarat seorang dikatakan beriman. Itu ketika apa? Ketika kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang kita perselisihkan gitu ya. Nah, berarti untuk orang-orang yang tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai tuntunan, berarti ini tertolak keimanannya. Kemudian dalam hadis, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia menjadikan hawa nafsunya tunduk pada apa yang Muhammad bawa. Ini pun juga memperkuat tadi ya, memperkuat dalil dari Al-Quran yang kemudian mengharuskan kita untuk menstandarkan sesuatu pada ajaran atau tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga dalam hal ini, ibu-ibu dan teteh-teteh, maka kita bisa simpulkan, di masyarakat kita memungkinkan ada 3 saksiyah. Saksiyah Islam, saksiyah kapitalis, saksiyah komunis. Seseorang dikatakan memiliki saksiyah Islam adalah ketika akliyahnya Islam dan nafsiyahnya pun juga Islam. Jadi ada keklopan gitu ya antara akliyah dengan nafsiyah. Ketika aklnya Islam, tapi nafsiyahnya kemudian tidak Islam atau sekuler, maka dalam hal ini kepribadiannya dikatakan kepribadian yang kacau. Kita dapati di masyarakat misalnya, ada orang memahami atau mengetahui menutup aurat itu wajib, tapi dia tidak melakukannya. Maka itu dikatakan kepribadian yang kacau yang seperti itu. Ya, sehingga dalam hal ini bagi seorang muslim maka dia dituntut untuk memiliki saksiyah Islam. Yang seperti apa saksiyah Islam itu? Ketika tadi ya akliyahnya akliyah Islam dan nafsiyahnya pun adalah nafsiyah Islam. Gitu ya. Nah, hanya kemudian yang perlu kita pahami di sini adalah bahwasanya
Terkait dengan kepribadian Islam pun, maka tentu saja tadi ya, tidak berarti bahwasanya kita tidak pernah melakukan kesalahan. Karena kembali lagi kita dalam manusia, tempatnya salah, maka memungkinkan suatu waktu kita melakukan kesalahan. Tetapi bagi seorang muslim ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka dia akan bersegera untuk bertaubat. Dia tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Baik, ibu-ibu dan teteh-teteh, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada yang ingin diperjelas, bisa ya kita kembangkan di diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.